stop melabeli atau stop memberi sekat-sekat pada perempuan dan laki-laki karena hal. Hai semua, ketemu sama aku Nur Fitria, dan kali ini aku gak bakal bahas tentang happy-happyan, tapi aku bakal bahas tentang materi dari perkuliahanku, yaitu mata kuliah komunikasi kesetaraan gender. Kebetulan materi yang akan dibawakan ini ialah tentang bias gender. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kenalan dulu. Jadi di sini aku Nur Fitria dari program studi ilmu komunikasi dengan NIM 220531100175. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa sih bias gender itu, di sini aku bakal ngasih tahu teman-teman semua tentang pengertian gender. Nah, jadi teman-teman, gender itu merupakan hasil konstruksi sosial yang membentuk peran atau status antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang membedakan antara jenis kelamin dengan gender, kalau jenis kelamin itu merujuk pada bagian biologisnya, tapi kalau gender itu merujuk pada bagian peran atau status antara laki-laki dan perempuan. Di sini aku bakal masuk pada bagian bias gender. Bias gender merupakan bentuk prasangka atau kecenderungan yang merugikan salah satu jenis, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Nah, kenapa menimbulkan kerugian? Karena bias gender ini merupakan suatu pandangan masyarakat tentang oh perempuan begini, oh perempuan begitu. Kenapa sih bias gender itu merugikan? Karena bias gender itu memunculkan adanya sekat-sekat antara perempuan dan laki-laki. Apa saja sih yang diakibatkan dari adanya bias gender? Ada 4 macam, yaitu ada subordinasi, ada marginalisasi, dan yang ketiga ada double burden, yang keempat ada stereotype, dan satu lagi teman-teman, ada kekerasan. Untuk mempermudah pembahasan dari kelima-limanya ini, aku bakal kasih contoh dari seorang perempuan atau wanita karir yang ternyata dia memiliki keluarga, anak ataupun suami di rumahnya. Oke, masuk pada bagian pertama, subordinasi. Pengertian dari subordinasi merupakan penempatan di mana seseorang itu diletakkan di posisi lebih rendah. Jadi subordinasi itu simpelnya teman-teman, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Misal contoh dari subordinasi ini ialah perempuan yang di dunia pekerjaannya dia diletakkan di posisi lebih rendah daripada laki-laki karena adanya beberapa pandangan-pandangan terkait perempuan. Akibatnya dia tidak memiliki hak yang sama seperti orang yang di atasnya atau misal seperti laki-laki begitu. Oke, masuk pada bagian yang kedua, yaitu marginalisasi. Marginalisasi merupakan tindakan meminggirkan seseorang atau kelompok dari berbagai aspek di sosial, pendidikan, politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Seorang wanita dalam pekerjaannya, dia tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi muncul fenomena-fenomena disingkirkan dalam dunia pekerjaan. Nah, fenomena seperti itu teman-teman disebut sebagai marginalisasi. Akibat dari marginalisasi ini ialah adanya suatu golongan atau individu yang dia tidak mendapatkan peran yang sama dengan kelompok lainnya. Oke, masuk pada bagian yang ketiga, ada double burden, di mana double burden ini ialah pemberian beban ganda kepada seorang individu. Contohnya, seorang wanita karir yang sudah mendapatkan tugas profesional di kantornya, ternyata dia diharuskan dan diwajibkan untuk memikul secara sendirian tugas di rumahnya atau tugas rumah tangga. Oke teman-teman, sebenarnya tidak masalah untuk hal tersebut. Padahal yang kita tahu kan, mengurus rumah tangga itu merupakan tugas bersama, bukan dibebanin kepada salah satu pihak, laki-laki ataupun perempuan. Begitu. Masuk pada bagian yang keempat, yaitu ada stereotype. Stereotype merupakan pelabelan atau persepsi yang kurang akurat tentang suatu individu, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Seringkali merugikan salah satu pihak. Misalnya, perempuan itu tugasnya di dapur, sumur, dan kasur. Dari adanya stereotip seperti ini, secara gak langsung kita sudah membatasi kesempatan dari seorang perempuan.
Tapi masih banyak di luar sana stereotip yang muncul, entah itu kepada perempuan ataupun laki-laki, itu teman-teman. Nah, dari subordinasi, marginalisasi, double burden, dan juga stereotip ini, ending dari keempat-empatnya ini akan menghasilkan suatu tindak kekerasan. Karena keempat-empatnya ini sama-sama menimbulkan ketidakadilan ataupun ketimpangan posisi dan peran antara seorang individu ataupun kelompok. Kekerasan yang ditimbulkan dari keempat-empatnya ini bisa meliputi kekerasan verbal berupa ucapan. Contohnya, perempuan kan tugasnya di rumah saja, ngapain pergi jauh-jauh dari rumah. Nah, secara gak langsung ucapan tersebut merupakan bentuk dari kekerasan verbal, teman-teman. Lebih parahnya lagi, dari keempat-empatnya ini akan memunculkan kekerasan nonverbal seperti pemukulan dan lain-lainnya yang dapat melukai fisik dan psikis korban. Lantas, bagaimana sih cara kita untuk mengurangi fenomena bias gender atau bahkan terhindar dari bias gender, teman-teman? Gender ini harus dimulai dari diri sendiri, teman-teman. Kita sebagai anak muda ya, ataupun siapapun itu, yang tua ataupun anak muda, kita harus sama-sama sadar bahwa setiap individu itu memiliki peran yang sama dalam kehidupan. Stop melabeli atau stop memberi sekat pada perempuan dan laki-laki, karena hal tersebut akan membatasi mereka untuk berekspresi ataupun memberikan dedikasinya untuk masyarakat sekitar. Untuk mengurangi tindakan kekerasan yang ditimbulkan dari bias gender ini ialah saat kita melihat satu fenomena bias gender di sekitar kita, akan lebih baik kalau kita mencoba untuk menghalangi atau meredamkan fenomena tersebut. Jika memang kita tidak memiliki kepercayaan atau keberanian yang cukup untuk meredamkan hal tersebut, kita bisa menghubungi lembaga atau pihak terkait agar fenomena tersebut segera ditangani dan tidak menimbulkan dampak yang berlebih, teman-teman. Nah, upaya-upaya tersebut kita lakukan bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kita semua, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa aku sampaikan terkait bias gender. Atau mungkin teman-teman punya info lain terkait bias gender, bisa ditulis di kolom komentar ya guys. See you.